Ikuti Halo Dokter, dialog interaktif seputar dunia kesehatan. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, pendengar di Halo Dokter. Nah, biasanya kita berbicara atau ngebahas satu topik tentang kesehatan bersama dokter, tapi kali ini ada yang berbeda nih pendengar. Kita sudah menghadirkan langsung, ini ada nutrisionis ahli pertama dari instalasi gizi Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, ada Mbak Lola Alfice. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Lola. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Della. Sehat kabarnya Mbak Lola pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, ini pendengar, kita bakal ngobrolin tentang peran gizi seimbang dalam manajemen kanker ya. Karena ini sebagai sebuah kampanye kanker juga Mbak Lola ya. Dan tentunya pendengar, siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, dan dapat Anda dengar dan saksikan melalui RRI Digital, rri.co.id. Nanti kalau mau nanya tentang gizi seimbang dalam manajemen kanker, bisa bergabung di line telepon kami di 0711369977 atau melalui line WhatsApp kami di 0821792790. Mbak Lola, kalau berbicara mengenai peran gizi seimbang, kan kalau dulu tuh kan kita kenalnya kayak 5 sehat 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Sekarang kita tuh kayak kenal dengan namanya gizi seimbang. Kalau untuk definisi tentang gizi seimbang sendiri tuh sama nggak sih kayak 4 sehat 5 sempurna? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI kan atas kesempatannya bisa berbagi tentang gizi seimbang untuk manajemen kanker. Baik, seperti pertanyaan Mbak Della tadi, perbedaannya bagaimana gitu ya. Gizi seimbang ini tentunya melengkapi dari 4 sehat 5 sempurna yang dulu sering dikampanyekan. Jadi gizi seimbang ini kita berbicara bagaimana aturan makan sehari-hari Mbak, dengan jenis dan jumlahnya itu sesuai kebutuhan masing-masing individu, disertai dengan keberagaman makanan dan pola hidup yang bersih, serta perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan tentunya dengan menjaga berat badan yang ideal. Jadi gitu, lebih lengkap lagi. Kalau 4 5 sempurna itu kan bisa dikatakan apa yang kita konsumsi ya. Ya betul. Tapi kalau tentang gizi seimbang ini bukan tentang makanan apa yang kita masukkan dalam mulut, tapi tentang pola hidup gitu ya juga ya Mbak Lola ya. Nah Mbak Lola, kalau untuk gizi seimbang sendiri tadi kan sudah dikatakan tentang bagaimana juga mengatur makanan, terus juga gerak tubuh juga diiniin juga ya. Nah kalau untuk gizi seimbang sendiri ini seperti apa juga nih Mbak Lola? Ya, baik, untuk gizi seimbang itu sendiri ada 4 pilar sebenarnya. 4 pilar ya. Yang pertama tentunya tentang asupan. Jadi kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, karena tidak ada satu bahan makanan yang lengkap zat gizinya kecuali itu ASI, dan itu pun usia 0 sampai 6 bulan, di mana semakin bertambahnya usia anak itu ASInya juga mengalami penurunan zat gizi. Makanya untuk kita yang dewasa terutama diperlukan keberagaman bahan makanan yang dikonsumsi itu, di mana untuk rinciannya ya Mbak Della ya, itu karbohidrat atau sumber makanan utama, makanan pokok itu sebanyak 3 sampai 4 porsi. Contohnya itu bisa yang familiar itu nasi, mie, roti. Jadi kalau sudah makan roti itu sebenarnya sudah ada makanan pokok sebetulnya Mbak. Mungkin barangkali selama ini kita sering lupa, kadang udah makan roti ngiranya belum makan. Iya, karena kan kita kan tahu ya kalau nggak makan nasi itu bukan makan ya Mbak Lola ya. Sebenarnya itu termasuk golongan karbohidrat. Ketika kita sudah mengkonsumsi salah satunya itu sudah ada sumber karbohidrat dalam tubuh. Ya kita lanjut ya Mbak. Selanjutnya itu ada protein. Protein itu 2 sampai 4 porsi sehari. Nah itu protein hewani, nabati itu lebih disarankan yang hewani. Kalau misalkan untuk peningkatan massa otot gitu Mbak. Terus juga ada buah itu 2 sampai 3 porsi sehari. Nah, untuk sayur itu sama 3 sampai 4 porsi sehari. Mungkin yang sering kita lupakan itu kita mengiranya kalau sudah makan buah tidak perlu makan sayur. Jadi itu keduanya, buah dan sayur, bukan buah atau sayur begitu. Baik, jadi banyak yang masyarakat keliru kalau sudah makan buah, ya udah buah aja nggak perlu sayur. Berarti harus seimbang antara buah dan sayur juga ya Mbak ya? Karena
kandungan mineral dan vitaminnya itu berbeda-beda. Jadi biar saling melengkapi gitu. Jadi yang pertama tadi karbonhidrat. Iya, karbohidrat. Terus protein. Protein 2 sampai 4 porsi, terus buah 2 sampai 3 porsi, sayurnya 3 sampai 4 porsi. Untuk karbohidrat tadi cukup 3 sampai 4 porsi. Disertai juga pembatasan gula, garam, minyak. Nah, Ada itu mungkin juga pembatasan. sudah sering dikampanyekan ya, Mbak ya, begitu. baik, jadi ini 4 pilar tersebut ya Mbak ya. Itu baru satu. Oh baru Baru satu asupan. pilar. Oke. Iya. Ini mengenai apa yang diasup. Terus pilar selanjutnya? Pilar selanjutnya itu aktivitas fisik dan olahraga. Jadi disarankan minimal ada olahraga itu 30 menit Dalam sehari. sebanyak 3 kali dalam seminggu itu minimalnya, Mbak. Terus yang ketiga adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Sehat di sini fisik, mental, sosial. Jadi agar lebih produktif lagi. Yang terakhir adalah menjaga berat badan yang ideal. Oke, yang keempat menjaga berat badan ideal ya. Nah, ini kan kalau berbicara tentang pilar ya. Nah, kalau berbicara mengenai 4 pilar tersebut, sebenarnya ini harus sudah dimulai pada masa balita, baru lahir, atau mereka yang bisa dikatakan sudah bisa mengkonsumsi hal-hal tersebut gitu, Mbak? Sebetulnya 4 pilar ini bisa dimulai dari ketika anak sudah kalau anak-anak juga bisa, mungkin aktivitasnya bisa ringan ya, cuman ini diutamakan untuk yang dewasa. Oh, diutamakan untuk Remaja dewasa. dewasa. Tapi kalau misalnya kan kalau sekarang kan kayak sudah ada yang makan bergizi gratis MBG di sekolah-sekolah. Sebenarnya kan kayak anak-anak SMA yang nerima itu bisa dalam kategori telat nggak sih Mbak untuk menjaga pola makan gizi seimbang, atau masih bisa diperbaiki gizinya? Justru itu termasuk periode emas dalam. Oh, periode emas ya. Karena itu kan kalau kita lihat di sana masuk kategori apabila wanita itu wanita usia subur, di mana nanti kan juga cikal bakal yang akan mengandung anak dan melahirkan. Jadi memang dari usia sekolah itu sangat diperlukan untuk mencukupi nutrisi atau gizinya. Baik, Mbak Lola, kita terima telepon dulu ya. Oke. Ada pendengar kita yang bergabung, Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi, dengan Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak Ahmad Irwan. Ya, sambil kita beraktivitas istirahat dulu di warung kopi. Wih, sambil ngopi acara nih. ini. Ya. Silakan Selamat Pak. pagi Mbak siapa? Mbak Lola. Mbak Lola. Aduh, kalau tinggal ibu terlalu muda, kayaknya masih muda. Iya, masih muda banget, suaranya aja imut banget ya Pak ya. Ya, ya. Silakan Pak. Jadi nih tentang tertarik masalah buah-buahan di sini ya. Memang kok buah-buahan itu harus dikonsumsi. Seperti begini ya Mbak ya, kan buah jambu merah itu kan banyak yang dicari yang punya DBD itu kan. Nah, seperti itu memang pernah Mbak ya, itu bagus juga untuk imun sebenarnya. Nah mungkin di sini kayaknya ada kegalauan dengan Pak Irwan ini karena ada larangan untuk mengurangi konsumsinya seperti itu ya. Nah bisa jadi mungkin ada interaksi dengan obat yang diberikan. Oh Jadi iya, takutnya tabrakan ya. Iya, jadi makanan itu juga bisa berinteraksi dengan obat-obatan. Jadi di sini kami juga ada mempelajari interaksinya. Nah barangkali itu yang dikaji oleh dokternya Pak. Tapi
Tapi sebenarnya kalau untuk dikonsumsi dalam porsi yang cukup atau sesuai itu sebenarnya tidak ada masalah begitu. Mungkin karena masih dalam pantauan dokter. Jadi antara takutnya obat yang harusnya dimakan terus dicampur dengan obat dari buah-buahan, takutnya ada ini ya Interaksi yang mungkin bisa merugikan. bener. Makanya kalau kita lagi di rumah sakit itu nggak boleh makan atau minum dari luar ya. Iya. Harus makan dari rumah sakit ataupun yang sarapannya dari rumah sakit gitu ya Mbak Lola ya. Betul sekali. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung boleh di line telepon kami di 0711369977 bersama Mbak Lola. Ini nutrisionis ahli pertama instalasi gizi dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ya, hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, kalau untuk berbicara tentang gizi seimbang sendiri dengan kaitannya manajemen kanker, itu sebenarnya apa sih Mbak kaitannya? Iya, jadi saya izin jelaskan sedikit ya Mbak ya, itu hasil Rikesdas. Ternyata faktor risiko penyebab kanker itu yang pertama, jadi penelitian itu dilakukan pada beberapa kelompok dikategorikan. Faktor risiko yang pertama itu ternyata lebih dari 90% penyebabnya karena kita itu kurang konsumsi buah dan sayur Mbak. Oh gitu. Yang kedua itu dilanjutkan dengan karena tingginya konsumsi makanan berlemak atau fast food zaman sekarang. Tapi pada usia yang lebih dari 65 tahun ternyata penyebab itu karena kurang aktivitas. Oke, kurang gerak ya. Yang ketiga itu merokok. Yang keempat itu sama diikuti dengan kurang aktivitas pada semua umur yang lain gitu. Nah, yang terakhir itu justru persentasenya yang paling kecil adalah mengkonsumsi makanan yang dibakar, dipanggang dan berpengawet. Wah, ini bahaya banget karena memang sekarang lagi ngetren ya Mbak ya, makan ngegrill, terus yang minum manis-manis juga. Katanya kalau kebanyakan makan manis atau gula, selain bisa berpotensi diabetes, itu katanya juga bisa menghidupkan kanker ya Mbak ya? Iya, ternyata itu juga termasuk makanan yang disukai oleh sama si sel kanker itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita nih untuk menghindari atau juga mencegah lah yang namanya kanker, siapa sih yang sebenarnya mau sakit ya Mbak ya? Untuk menjaga gizi seimbang, mungkin bisa dikategorikan dari bangun pagi dulu. Apa yang harus kita lakuin Mbak? Bangun pagi yang pasti itu biasanya kita sarankan untuk memenuhi kebutuhan cairan. Jadi kalau bisa minum air putih, tentunya dengan kondisi malamnya kita sudah gosok gigi. Oh gitu, iya dong ya, sebelum tidur jangan lupa gosok gigi ya. Iya. Terus untuk yang biasa sarapan itu bisa sarapan dengan porsi yang lengkap. Jadi ada karbohidrat satu porsi cukup, ada protein juga, terus misal ada serat dan buah gitu. Jadi sebenarnya dalam jika berlanjut nanti makan siang dan malam itu juga disarankan untuk mengkonsumsi zat gizinya itu lengkap dan beragam gitu. Kalau untuk makan malam ya, katanya jangan pernah lewat dari jam 5 sore. Jadi aktivitas menjelang maghrib itu nggak boleh makan lagi, betul nggak sih Mbak? Atau cuma mitos doang? Itu sebenarnya lebih disesuaikan sama aktivitas masing-masing. Kadang ada juga yang malam itu dia masih berkegiatan olahraga malam juga kan juga sering Mbak kita jumpai kan. Terus juga misalkan dia intermittent fasting atau memang lagi beribadah puasa kan nggak mungkin kita katakan nggak makan jam segitu ya. Jam segitu. Berarti bisa dilihat dari kegiatan juga ya Mbak ya. Baik. Nah, balik lagi tentang gizi seimbang dalam manajemen kanker. Berbicara tentang kanker, mungkin bisa dikatakan kanker saat ini yang paling membahayakan. Kanker apa sih Mbak? Secara umum yang paling banyak ya Mbak prevalensinya dan menyebabkan kematian itu kanker paru-paru pada laki-laki dan payudara pada wanita. Gitu. Kanker paru-paru pada laki-laki, payudara pada perempuan ya, pada wanita. Nah, kita kan sebenarnya hidup di Indonesia, apalagi terkhusus di Palembang, kita nggak bisa jauh dari tepung gitu ya, pempek. Terus kayak misalnya makan gorengan, minyak-minyak. Untuk tips mungkin bisa menghindari pelan-pelan lah ya untuk makan yang bersih-bersih dan artian makan yang sehat. Bisa nggak sih Mbak?
Tentunya bisa, Mbak. Yang pertama, selagi kita menanamkan di diri kita bahwa kita ingin makanan itu berdasarkan zat gizi yang lengkap. Kalau kita misalnya pengen makan pempek, nggak apa-apa. Mungkin kita pilih pempek yang kandungan ikannya yang cukup tinggi. Misalkan ada banyak pilihan gitu ya. Kalau misalkan ikannya itu juga nggak ada ikannya, juga pempek dos gitu kan, kita pilih mungkin yang ada isian tahu, ada proteinnya kan, Mbak, gitu. Misalkan kalau misalnya ada model atau Taiwan itu biasanya ada ada bengkuang ya, Mbak ya. Bengkuang. Itu juga bisa sumber buah kan gitu, atau mungkin mentimun. Jadi bagaimana kita mensiasati makanan itu lengkap porsinya dan beragam seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan dulu ya Mbak Lola ya. Ada pertanyaan dari Mbak Dwi di Pelaju. Selamat pagi Mbak Lola, salam sehat selalu. Mbak, zaman sekarang kan tepung terigu bisa diganti dengan tepung gelatin atau ada tepung umbi-umbian gitu selain tepung terigu. Itu sama aja seperti tepung terigu atau khasiatnya lebih sehat kalau mau bikin pempek? Nah, ini pecinta pempek nih. Kalau misalnya tepung yang dari umbi-umbian itu biasanya bebas gluten. Gluten ya? Bagus untuk yang anak-anak dengan autis itu lebih bagus. Cuman sebenarnya ketika bahan makanan itu sudah dalam bentuk tepung-tepungan, itu bisa dikategorikan sebagai karbohidrat sederhana, di mana dia itu lebih murah, lebih gampang untuk dicerna tubuh sehingga kita jadinya mudah lapar. Makanya kita disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks yang belum banyak mengalami pengolahan begitu. Jadi ketika dia sudah tepung itu dari manapun sumbernya itu dia sudah berubah ke karbohidrat sederhana, begitu sayang sekali sebenarnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan kembali dari Pak Paris di Skip. Mau nanya dong Mbak Lola, ini kalau misalnya untuk masak nasi, katanya benar ya? Atau hanya sekedar mitos atau fakta tentang nasi yang baru matang itu gulanya tinggi? Nah, ada tips nggak sih untuk kita agar mengurangi atau makan nasi dalam kondisi yang tidak panas atau sama aja? Ya, sebenarnya suhu itu berpengaruh kepada namanya indeks glikemik ya, Mbak ya. Jadi indeks glikemik itu adalah di mana gula itu lama atau tidaknya diproses dalam tubuh. Yang disarankan itu adalah indeks glikemiknya yang rendah. Yang tinggi. Jadi maksud tuh kayak kalau misalnya suhu panas itu memang dia lebih cepat mudah dicerna gitu. Jadi memang disarankan tidak saat panas. Selain itu juga menggugah selera, Mbak Dela. Jadi ketika nasi masih hangat tuh kan kayak beda ya, nambah terus gitu. Padahal lauknya cuma ikan asin tapi gitu. Jadi dia secara mungkin psikologis itu mempengaruhi keinginan kita untuk makan lebih. Nah, kalau kayak sekarang nih kan banyak dari masyarakat kita tuh sadar kalau misalnya gula itu nggak bagus buat kesehatan. Ada yang menggantinya sama kayak stevia. Itu sebenarnya stevia itu pemanis atau memang bahan alami yang bisa menggantikan seutuhnya dari gula tebu gitu atau gula yang lainnya, Mbak Lola? Jadi sebenarnya stevia itu kan bentuk lain dari gula yang biasa kita konsumsi karena sumbernya itu dari stevia gitu ya. Masih dalam tahap penelitian sih, Mbak, masih ada kontroversinya. Cuman yang saya sarankan itu lebih ke porsi penggunaan gula itu sendiri, dimana penggunaan gula itu cukup 4 sendok sehari gitu. 4 sendok dalam satu hari ya. Cuman kalau bentuknya dalam stevia mungkin bisa dalam tetesan 3 tetes 4 tetes gitu. Katanya sih kalau lihat iklan-iklan cuma setetes aja udah Iya, manis udah banget manis. ya. Bayangin gak sih manisnya kayak gimana kalau lebih dari setetes. Oke, Mbak Lola, kita break dulu ya. Kita istirahat dulu pendengar. Nanti kalau mau lanjut boleh nanya di 0711369977 atau melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dari dulu ku lebih-lebihkan semua, padahal yang kau lakukan tak seberapa. Agar seisi dunia tahu dan
ada yang memihakmu. Sifat baikmu yang orang tahu, itu karanganku. Sifat aslimu yang hancurkanku, kini mereka tahu. Dan bahkan setelah semua yang kau lakukan padaku, ku tetap bela kamu di depan teman-temanku. Dan mungkin saja bisa jadi bila kamu datang lagi, ku kan terimamu kembali. Kalau suatu saat ku cerita burukmu, takkan ku tambahkan bumbu apapun. Tak sama seperti saat ku ceritakan baikmu. Kalau suatu saat ku cerita burukmu, takkan ku tambahkan bumbu apapun. Tak sama seperti saat ku ceritakan baikmu. Kalau suatu saat ku cerita burukmu, takkan ku tambahkan bumbu apapun. Tak sama seperti saat ku ceritakan baikmu. Kalau suatu saat ku cerita burukmu, takkan ku tambahkan bumbu apapun. Tak sama seperti saat ku ceritakan baikmu. Yang sebagian besar tak benar begitu. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo Dokter. Kita masih ngobrol bersama Mbak Lola Alfice. Dan ini nutrisionis ahli pertama dari instansi gizi dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Kita masih ngobrolin tentang peran gizi dalam manajemen kanker ya Mbak Lola ya. Masih semangat Mbak Lola? Masih dong. Masih dong ya. Kita ke WhatsApp dulu lagi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di 0821792790. Dari Oma Ana. Selamat pagi Oma. Katanya pagi Mbak Dela mau bertanya, buah apa saja yang baik dimakan sebelum makan nasi? Apakah semua buah? Terus Mbak tolong tanyakan, nasi yang sering dipanasin itu menimbulkan gula tinggi karena Oma mengukus jadi sering dipanaskan nasinya. Oke, silakan Mbak Lola ditanggapi. Oke, Oma Ana, jadi pertanyaan tuh buah itu baik dikonsumsi sebelum atau sesudah. Sebenarnya tergantung tujuannya. Kalau misalkan untuk kondisi diet atau menurunkan berat badan itu sebaiknya sebelum makan. Jadi kita penuhi serat dulu, jadi perut itu lebih kenyang duluan begitu. Terus kalau buah yang dianjurkan itu sebelum makan biasanya apa sih Mbak? Yang tinggi serat itu bisa apel, pepaya, bagus juga untuk nanti pencernaan. Kalau pisang? Pisang juga boleh, itu pisang itu termasuk buah yang seratnya tuh cepat larut gitu. Biasanya itu untuk pasien yang diare itu dianjurkan pisang biar gitu. Jadi kan kebanyakan orang katanya kalau misalnya biar BAB-nya lancar makan pisang, bukan kates. Bukan pepaya maksudnya, kok kates. Benar nggak Mbak? Pisang ada kaitannya dengan untuk mempelancar BAB. Justru kalau biasanya pisang itu untuk kondisi diare. Kalau diare, misalnya mau lebih lancar ininya BAB-nya itu kita pepaya. Dan saya sendiri mempraktekannya gitu. Kalau ampuh kita ya? kalau kita makan pepaya duluan sebelum makan nasi itu pertama kita udah merasa lebih dibantu kenyangnya sama buah pepaya itu sendiri. Terus juga pencernaannya biasanya hari itu langsung ada efeknya gitu. Buah yang sangat murah, bisa ditemukan di mana saja dan khasiatnya banyak ya. Nah Mbak tolong tanyakan, nasi yang sering dipanasin itu menimbulkan gula tinggi karena Oma mengukus jadi sering dipanaskan. Gimana nih?
Ya sebenarnya kalau misalkan untuk Oma biar nggak sering dingin, panas gitu, takutnya kan itu berpengaruh ke pertumbuhan bakteri gitu Oma takutnya. Jadi Oma bisa membagi-bagi nasi itu dengan single pack. Jadi satu porsi satu kemasan. Jadi tidak ada kata dipanaskan berkali-kali. Untuk mengurangi gitu Oma. Jadi Oma kemasannya untuk satu porsi itu dikemas satu, misalnya mau dibekukan gitu kan biasa nyimpannya. Ya sudah satu porsi itu kita panaskan. Jadi sekali pemanasan cukup Oma. Mbak Lola, kalau misalnya untuk nasi sendiri kan kalau zaman sekarang kan ada alat masak nasi ya. Kalau kayak Oma kan mengukus gitu. Kalau untuk kadar gulanya juga mempengaruhi nggak sih antara yang elektrik sama yang di atas kompor? Sejauh ini belum ada penelitian yang signifikan ya Mbak, tapi itu mungkin pengaruh suhu untuk pemasakannya itu masih sama. Oke, jadi nggak ada belum ada penelitian lebih lanjut ya Mbak Lola ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya di 0821792790 dan jangan lupa untuk Anda siaran ini bisa Anda saksikan juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lola. Mau nanya dong tips dan trik untuk diet. Nah, karena ini katanya sih kalau misalnya mau diet itu perbanyak makan buah dan sayur dan mengurangi nasi. Karena nasi ini sangat penting dalam hidup saya ya. Karena kalau nggak makan nasi rasanya muyeng. Nah, ada tips dan trik juga nggak kalau buat diet? Ya kalau buat diet sebenarnya kalau bisa jangan terlalu ekstrim ya Mbak ya. Kita lakukan bertahap gitu. Dimulai dari misalkan sehari itu makan 4 centong nasi, berarti bisa kurangi dulu 1 centong, 3 centong, biar tidak stres. Jadi dietnya bisa bertahan lama gitu. Terus ini termasuk yang intermittent fasting. Iya, lagi ini banget ya, lagi booming banget ya. Ya sebenarnya itu juga disesuaikan sama kemampuan masing-masing. Kalau misalkan bisa terbiasa dengan men-skip sarapan nggak apa-apa, asalkan nanti makan siangnya jangan kalap gitu. Kalau untuk yang tadi yang apa diet yang fasting puasa tadi sebenarnya itu cepat nggak sih ngaruh untuk diet untuk mengurangi berat badan? Ya itu cukup ngaruh karena kita ibarat kata tuh mempersempit jendela makan kita. Jadi biasanya kalau misalnya dalam pikiran tuh ketika kita puasa kan kita sanggup menahan karena betul, itu karena kita kan memang kondisinya kita berpuasa, dan kita ibadah sadar, ya. Sadar. Tapi ketika misalkan hari biasa mau puasa sunat itu kayak agak berat ya karena yang pertama lingkungan kita kan lagi nggak puasa. Terus makanan itu lebih menggoda dan kita merasa punya hak untuk mengkonsumsi makanan itu sendiri. Jadi sebenarnya diet itu juga perjalanan bagaimana kita mengikhlaskan makanan yang enak-enak ini, ya biarkan aja dia tetap ada tanpa harus kita konsumsi gitu. Bagaimana seninya tuh kita bisa nggak kita mengikhlaskan makanan itu yang enak itu, yang kita sebenarnya punya hak untuk memakan dia gitu. Bagaimana gitu buah dan sayurnya begitu. Nah mungkin sebenarnya anak itu cenderungnya kan melihatnya dari orang tuanya, kebiasaan orang tua. Nah kita juga bisa membiasakan diri di depan anak tuh mengkonsumsi apa. Semoga dengan melihat kita anak juga bisa mengerti dan terbiasa dengan porsi zat gizi yang lengkap itu tadi. Oke, ada pertanyaan dari Bang Jack di Kenten. Assalamualaikum, katanya mau bertanya,
pengertian dari antioksidan. Apa saja makanan yang memicu kanker dan makanan mengurangi resiko kanker? Boleh dijawab Mbak Lola. Oke, antioksidan itu sendiri adalah kandungan dari makanan yang bisa menangkal radikal bebas atau sel kanker itu sendiri. Contohnya di sini pada vitamin A, C, E itu ada. Terus pada kedelai itu juga ada antioksidan. Jadi gitu. Itu lebih disarankan. Terus juga ada juga asam amino atau protein BCAA itu juga bagus, terutama pada pasien kanker. Dia akan membantu pemulihan otot dan pembentukan otot. Terus ada juga omega 3 itu juga bagus pada minyak ikan untuk pasien kanker yang dengan terapi gitu. Tadi juga ada vitamin A, C, E itu juga bagus, dan ditambah sama kayak kacang-kacangan kayak kedelai gitu. Baik, ada pertanyaan masuk lagi di 082179271010. Adakah selamat siang Mbak, adakah solusi yang tepat untuk memberi informasi tentang peningkatan gizi kepada anak? Soalnya anak saya ini bisa dikatakan ini makannya banyak, suka ngemil tapi berat badannya kayaknya nggak naik-naik. Apakah itu juga bisa dikatakan stunting? Tapi makannya banyak. Nah, ini seperti apa nih Mbak Lola? Ya mungkin perlu tahu itu umurnya berapa gitu ya, karena kan sebenarnya tingkat kebutuhan gizi anak-anak itu beragam. Jadi ketika dia usianya masih kecil tuh justru memang membutuhkan banyak energi untuk tumbuh kembangnya gitu. Bisa jadi walaupun dia sudah konsumsi banyak, ternyata masih di bawah kebutuhannya, makanya pertumbuhannya tidak begitu terlihat jelas begitu. Nah itu bisa dikonsultasikan juga dengan dokter anak ya? gizi anak gitu bisa untuk perkembangannya. Ini katanya sih memang agak sulit ya untuk menaikkan berat badan anak ya Mbak ya. Sebenarnya kalau untuk anak sendiri, kalau tadi kan sempat dikatakan salah satu pendengar kita makannya banyak tapi berat badannya nggak naik-naik. Kalau untuk faktor gen ya atau keturunan itu juga bisa mempengaruhi nggak sih? Misalnya si ayahnya kecil, apakah anaknya juga bakal kecil atau bisa diperbaiki juga gitu Mbak Lola? Sebenarnya genetik itu ya memang diwariskan gitu ya. Tapi bisa jadi genetik yang diwariskan di sini itu termasuk bagaimana kode dari DNA-nya itu tentang pembakaran energi dalam tubuhnya. Ada orang yang pembakaran energi dalam tubuhnya tuh tinggi, ada juga yang tidak gitu. Jadi itu memang dipengaruhi oleh susunan DNA-nya itu sendiri. Gitu. Baik. Mbak Lola, kita terima telepon dulu ya. Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon di Pulau Rimau. Silakan Pak Kliwon. Terima kasih. Ini Bu, katanya kalau makan buah itu terlalu dekat jarak waktunya dengan makan nasi, itu akan terjadi kesia-siaan karena si buah tadi akan ikut terbuang bersama ampas-ampas nasi tadi. Bila itu benar, interval waktu itu seberapa lama? Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Lola. Ya, terima kasih Pak Kliwon tadi ya Mbak ya. Jadi sebenarnya untuk jarak waktunya itu 1/4 sampai setengah jam cukup. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mengkonsumsi buah terlebih dahulu Pak, itu sebenarnya efek kenyangnya pada masing orang-orang itu berbeda gitu, dan jumlah buahnya yang dikonsumsi kan juga berbeda, jadi tergantung. Tapi biasanya setengah jam sudah cukup. Nah terkait penyerapannya itu sebenarnya tubuh kita itu sudah punya tugas dan tahu bagaimana penyerapannya Pak. Jadi sebenarnya ikut terserap atau mungkin terlindas terserapnya gitu, itu sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh tubuh kita, seperti itu. Oke, yang ingin bertanya kembali silakan di 3699977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179271010. Kita kembali ke WhatsApp kembali ya Mbak ya. Ini alhamdulillah banyak yang nanya tentang gizi. Nah ini Mbak, selamat siang Mbak Lola. Saya dari Palembang, ada namanya ya. Mau nanya kalau soal susu. Nah sekarang kan banyak di media sosial menyarankan anak itu tidak boleh terlalu lama untuk mengkonsumsi susu kaleng atau susu UHT, susu kotak gitu. Nah untuk mengganti tersebut apa yang harus dikonsumsi anak? Susu yang baik seperti apa? Oke, silakan Mbak Lola.
Oke, sebenarnya susu itu kan termasuk kategori sumber protein ya Mbak ya. Tidak harus susu yang kita konsumsi, sumber protein itu banyak. Protein hewani itu bisa daging merah, daging putih, ikan. Itu juga baik untuk anak. Jadi ketika memang ada kecemasan untuk mengkonsumsi susu, itu bisa digantikan dengan melebihkan, berarti kan konsumsi protein dalam bentuk entah itu daging ataupun ikan gitu. Misalkan dalam susu itu biasanya rata-rata kandungan proteinnya itu kan 6 gram. Nah itu kalau misalkan kita lihat dalam satu potong protein hewani itu 10 gram justru lebih gitu kan. Jadi berarti setengah protein hewani itu cukup untuk menggantikan susu tadi, begitu. Baik, jadi nggak perlu susu secara keseluruhan ya Mbak ya. Nah untuk Anda yang bertanya kembali silakan di 3699977 atau juga di line WhatsApp kami di 0821792790. Selamat siang Mbak Lola, mau nanya kembali dari nggak ada nama lagi ya di WhatsApp kami. Kalau misalnya untuk cemilan yang baik untuk anak, karena zaman sekarang kan banyak sekali yang mengandung MSG ya, terus jajan-jajanan yang bisa dikatakan kurang sehat dan banyak gula. Kalau cemilan sehat untuk anak itu bisa nggak sih kita kasih buah, terus kita misalnya bikin kayak es kita bekukan, atau cemilan sehat itu seperti apa untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun. Baik, sebenarnya jadi saran juga sudah termasuk salah satu solusinya Buah ya Mbak ya. Buah dijadikan dalam bentuk es. Jadi memvariasikan bentuk buah pada anak itu juga menstimulasi keinginan anak untuk makan buah gitu. Apakah dalam bentuk puding, es, jus begitu ya. Gitu. Jadi ini bisa sebenarnya sih pintar-pintar orang tua sebenarnya kalau misalnya makanan yang baik tuh paling benar memang bikinan di rumah ya Mbak ya. Walaupun misalnya digoreng kan kita tahu minyaknya bersih atau enggak, atau bahan-bahannya higienis atau enggak gitu Mbak Lola ya. Mbak Lola, kita ke pertanyaan selanjutnya di 0821 792790. Sejauh ini izin Mbak Lola mau bertanya, ini untuk perancangan atau ide kreatif untuk makanan gizi anak-anak. Kalau melihat kan sekarang kita tuh nggak bisa jauh dari kayak makanan instan atau yang kayak frozen food, jajanan di luar tuh kebanyakan kayak sosis, nugget dan lain-lainnya. Ada nggak sih tips dan trik biar terhindar dari makan makanan yang frozen food? Ini mungkin sama ya seperti pertanyaan yang lainnya tadi ya Mbak ya. Silakan Mbak. Ya, kalau untuk menghindari frozen food, yang pertama tentu kita batasi ketersediaannya di dalam rumah gitu. Jadi ketika itu tidak ada di rumah, setidaknya anak itu terbiasa tidak mengenal gitu. Maksudnya taunya karena dari luar gitu, tapi di rumah nggak ada gitu kan. Pertama bisa membatasi. Yang kedua, kalau memang di sekolah gitu kan dia lihat teman makan itu gitu kan, ya sudah nggak apa-apa, setidaknya di rumah kita sudah membatasi, jadi dia hanya mengasuhnya dari luar, jadi tidak double gitu, di rumah juga di luar juga gitu. Sudah di rumah jadi supaya kita makan di jajan juga sama rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya kan katanya nggak boleh banyak terlalu makan micin atau MSG, sedangkan di rumah nggak makan sama sekali, di luar jajannya kayak gitu, berarti minimal ya sudah bisa mengurangi lebih sedikit lah Mbak Lola ya. Nah Mbak Lola, ada pertanyaan kembali dari Pak Dery di Palembang. Terima kasih nih, edukasinya enak banget, sehat, salam sehat selalu. Mau nanya, untuk mendeteksi dini kanker dalam tubuh kita, apa mungkin yang kita lakukan sebelum kita ke dokter? Sebenarnya kalau untuk mendeteksi kanker itu memang ranahnya sangat dokter sekali ya. Di sini saya mungkin bisa membagi pengalaman. Biasanya itu ada hal-hal yang terjadi di luar kondisi normal tubuh kita. Jadi misalkan apakah ada terdapat benjolan, atau mungkin kalau head itu darah yang keluar lebih banyak daripada biasanya, itu kondisi-kondisi yang tidak sesuai itu bisa kita tanyakan ke dokter. Atau mungkin ada pemeriksaan payudara sendiri, biasanya kan setelah mens itu dilakukan gitu. Mungkin bisa dikatakan kayak apa yang mungkin tidak pernah kita alami seperti biasanya, ini ada keluhan lah ya, mungkin langsung aja ke dokter gitu ya. Oke, yang ingin bertanya kembali silakan pendengar di 369977. Kita masih bersama Mbak Lola hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan saat ini 47 menit beranjak dari pukul 10
waktu Indonesia Barat ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan kembali untuk Mbak Lola. Silakan Mbak Lola ya. Ini nggak ada nama lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lola, anak saya ini suka sekali mengkonsumsi tempe, tapi tempenya mau digoreng dan pakai tepung. Nah, ini kalau misalnya terlalu banyak makan tepung untuk anak, ada faktor atau gejala mempengaruhi kesehatan juga nggak sih? Mohon penjelasannya. Ini untuk anak saya. Oke. Mungkin kelebihan tepung pada anak itu tentunya asupan karbohidratnya berarti meningkat gitu ya Mbak ya. Mungkin kalau misalkan itu tempe goreng tepungnya dibikin di rumah, tepungnya ditipisin aja. Oh, pas tepung. masaknya. Jangan nggak aja gitu ya. Jadi kayak anaknya lihat oh ada tepung gitu. Cuman kan kita bisa mensiasati dengan ditipisin gitu. Oh iya benar. Terus kalau misalkan dari orang tuanya mungkin bisa ngasih lihat kalau orang tuanya tuh konsumsi yang tanpa tepung. Jadi mungkin anak kadang kan kepo tuh, rasa ingin taunya kan lebih besar kok. Misalnya, Punya mama ini ya. pengen cicip gitu. Minta mah gitu ya. Iya. Jadi ya bagaimana cara kita untuk mengurangi konsumsi itu dari rumah. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak ya, karena lintas waktu juga sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, mau bertanya. Anak saya ini tidak ASI eksklusif, bisa dikatakan cuma 6 bulan. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan anak saya itu apa nih Mbak? Soalnya kalau dilihat dari fisiknya, ini nggak kurus-kurus banget tapi tinggi. Mohon penjelasannya. Dari nggak ada nama juga nih Mbak, silakan. Ya tadi mamsnya bilang 6 bulan sebenarnya sudah termasuk ASI eksklusif. 6 bulan, oke. Mungkin 2 tahun atau lebih dari 1 tahun mungkin pikir mamsnya. Tapi 6 tahun itu memang 6 bulan? 6 bulan 6 ya tahun Allah, udah gede banget Mbak. Jadi 6 bulan itu sudah termasuk ASI eksklusif karena kandungan zat gizi dari ASI itu juga sudah menurun, memang disarankan untuk tambahan. Nah untuk variasi makanannya gimana itu berarti udah masuk fase MPASI, itu disesuaikan tekstur makanan dari anak-anak. Jadi kayak apakah dia sudah bisa ditingkatkan agak kasar dikit atau masih bubur halus gitu, itu disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Untuk menu makannya itu kalau bisa jelas gitu, maksudnya kayak jangan asal semua campur karena mau ini jadi rasanya tuh aneh gitu kan. Jadi kalau bisa ada konsepnya makanannya itu, misalnya mau menu apa opor gitu, berarti cenderung rasanya tuh ya rasa opor gitu. Terus tadi takutnya nggak tumbuh ya Mbak ya. Nah itu sebenarnya untuk melihat apakah dia tumbuh atau enggak itu kan kita biasa dikasih grafik pertumbuhan anak. Nah selama dia masih dalam batas grafik hijau berarti perkembangannya masih baik. Jadi orang tua juga tidak perlu khawatir ya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya mungkin bisa Mbak berbagi tips ya Mbak ya, kalau misalnya untuk MPASI sendiri yang lebih sehat itu kebanyakan kan kalau orang tua yang sibuk kerja itu kasih yang instan, yang bubuk yang instan. Itu sehat juga nggak sih buat anak-anak untuk komposisinya gitu? Iya, kalau yang instan itu kemungkinan memang dia tuh berasal dari bahan-bahan kimiawi gitu kan. Dan dia juga sudah mengalami proses makanan yang lebih lanjut gitu. Jadi kita sarankannya yang memang prosesnya tuh sederhana. Sebenarnya ibu bisa sekali sekali masak itu misalkan nyiapin buat 3 porsi atau 4 porsi, nanti diwadahin aja. Jadi wadahnya tuh per porsi. Jadi sekali porsi ketika dihangatkan ya sudah 1 kali hangat, dipanaskan dan langsung dikonsumsi. Jadi tidak dilakukan pemanasan berulang. Kalau untuk Kak dari gizinya sendiri, kalau misalnya kayak makanan dimasak banyak terus dibekukan itu ngurangi gizi atau sama aja Mbak? Iya, itu memang suhu itu mempengaruhi kandungan gizi tergantung zat makanannya. Kalaupun yang kami mau ingatkan seperti ini, kalau memang mau membekukan itu tolong single pack. Jadi di packingnya itu untuk 1 porsi makan. Jadi tidak digabung. Jadi tidak ada perubahan suhu yang berulang-ulang, karena perubahan suhu yang berulang itu bisa mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Jadi misalkan pas suhu dingin itu bakterinya tidur gitu kan. Pas dipanasin dia hidup lagi atau malah berkembang. Jadi itu tidak baik untuk keberlanjutan makanan itu
itu sendiri, karena takutnya nanti terkontaminasinya dengan bakteri itu. Oke, kayaknya kalau ngomongin tentang gizi ini kayaknya kurang sejam Mbak ya. Apa kita nambah lagi nih Mbak? Nambah sesi. Nambah sesi nanti ya dengan di narasumber yang berbeda, karena Oh kan ahli iya, gizinya banyak juga. ya. Oke Mbak Lola, karena nih sebentar lagi kita harus bergabung ke program 3. Mungkin bisalah memberikan pesan juga kepada pendengar kita ataupun orang tua untuk gizi seimbang dalam manajemen kanker. Silakan Mbak Lola. Ya, baik, untuk kakak-kakak, ibu-ibu semua, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pola gizi seimbang itu bagaimana kita mengatur jumlah dan jenis makanan itu beragam, disertai dengan aktivitas fisik, pola hidup bersih, dan juga dengan menjaga keseimbangan berat badan. Selain itu, bagi yang sudah terkena kanker, kita jalani. Kalau memang ada keluhan makan gitu, makannya susah, diupayakan ketika lagi mau makan itu makanlah sebaik-baik mungkin. Maksudnya itu kita memberikan cadangan kepada tubuh, baik itu dalam energi maupun protein kita cukupi. Jadi ketika kita nanti nafsu makannya sedang turun, itu bisa disupport dengan suplementasi seperti cairan atau susu yang memang sudah diformulasikan untuk pasien kanker seperti itu. Terus butuh dukungan dari keluarga dan sekitar, bahwa dalam manajemen kanker ini tidak hanya pasien saja, tapi butuh lingkungan. Terutama kan pasien kanker itu kalau misalnya habis kemo atau radiasi itu nafsu makannya sangat menurun. Yeah. Kalau misalnya keluarga cuek-cuek saja atau lingkungan tidak mendukung, itu juga tambah turun motivasi. Bikin down juga ya. Oke, dimana ini yang paling penting itu motivasi dari orang sekitar ya Mbak ya. Baik Mbak Lola, terima kasih Mbak Lola waktunya bersama Pro 1 untuk siang hari ini. Nanti di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang tentang kesehatan lagi Mbak Lola ya. Baik, selamat pagi Mbak Lola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar telah bersama nutrisionis Ali Pertama dan Mbak Lola Arfice. Ini dari instalasi gizi Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Nanti buat yang belum sempat mendengarkan siarannya, bisa saksikan siaran ulang di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Jangan lupa tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Halo Dokter, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM. Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.